Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Jadi Islam di Indonesia ini tidak hanya masuk melalui dakwah para ulama atau pedagang, tapi juga berkembang pesat melalui peran besar kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di berbagai daerah Nusantara. Kerajaan-kerajaan ini berperan penting dalam menyebarkan agama, membangun perdagangan, pendidikan, dan budaya Islam di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu bagaimana kerajaan-kerajaan Islam itu berdiri, berkembang, berjaya, hingga akhirnya mengalami keruntuhan. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan awal-awal Islam di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-13 di wilayah Aceh Utara. Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Maurasilu yang setelah masuk Islam bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Kemudian kerajaan Samudra Pasai berkembang pesat karena letaknya strategis, yaitu di tepi Selat Malaka, yaitu jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pada masa kejayaannya, di bawah pimpinan Sultan Malik Al-Saleh dan juga Sultan Malik Az-Zahir, banyak pedagang asing dari Gujarat, Arab, hingga Tiongkok datang ke pelabuhan Pasai. Namun, kejayaan itu mulai memudar ketika Malaka, kemudian Aceh Darussalam mengambil alih peran perdagangan hingga akhirnya Samudra Pasai dikuasai sepenuhnya oleh Kesultanan Aceh pada abad ke-16. Yang kedua, setelah Samudra Pasai, muncullah Kerajaan Malaka di Semenanjung Malaya. Kerajaan ini didirikan oleh para Meswara, bangsawan dari Sriwijaya yang kemudian masuk Islam yang bergelar Sultan Iskandar Shah. Berkat letaknya kerajaan Malaka ini di jalur pelayaran internasional, jadi Malaka tumbuh menjadi pelabuhan terbesar dan tersibuk di Asia Tenggara. Kerajaan ini juga menjadi pusat dakwah Islam karena banyak ulama dan pedagang muslim menetap di sana. Namun, pada tahun 1511, Portugis menyerang dan menaklukkan Malaka di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, sehingga berakhirlah kerajaan ini. Meskipun begitu, Malaka telah meninggalkan pengaruh besar dalam penyebaran Islam ke wilayah lain seperti Sumatera, Jawa, dan Maluku. Selanjutnya, Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam berdiri di pesisir utara Pulau Sumatera dengan pusat pemerintahannya di Banda Aceh sekarang, didirikan oleh Sultan Ali Mogad Shah. Kerajaan ini tumbuh menjadi salah satu kerajaan Islam paling kuat di Nusantara. Puncak kejayaan Aceh terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Di bawah kepemimpinannya, Aceh berhasil menguasai jalur perdagangan Selat Malaka dan menjadi pesaing utama Portugis di wilayah barat Indonesia. Aceh juga menjalin hubungan diplomatik dengan Turki Utsmani, Gujarat, dan berbagai kerajaan Islam lainnya. Selain maju dalam perdagangan, Aceh juga menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Banyak ulama besar lahir dari Aceh seperti Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani yang memperkaya pemikiran keislaman di Nusantara. Peninggalan penting kerajaan ini adalah Masjid Raya Baitur Rahman yang megah dan masih berdiri hingga kini. Kerajaan Aceh mengalami kemunduran setelah wafatnya Iskandar Sani dan semakin terdesak oleh pengaruh kolonial Belanda. Selanjutnya, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Jawa Tengah dan dikenal sebagai kerajaan pertama Islam di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah yang merupakan keturunan dari Majapahit. Demak tumbuh menjadi kerajaan yang kuat karena letaknya strategis di jalur perdagangan pesisir utara Jawa. Selain itu, kerajaan ini juga menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa setelah runtuhnya Malaka akibat serangan Portugis tadi. Dan pada masa kejayaannya, Kerajaan Demak ini memiliki hubungan erat dengan para wali yang dikenal sebagai Wali Songo. Mereka berperan besar dalam penyebaran ajaran Islam melalui pendekatan budaya, seni, dan pendidikan. Peninggalan
yang terkenal dari Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak yang konon dibangun oleh para wali songo dan memiliki arsitektur khas Jawa. Sayangnya, Demak akhirnya runtuh karena perebutan tahta antara keturunan kerajaan sehingga kekuasaan berpindah ke Kerajaan Pajang. Kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Pajang. Setelah Demak runtuh, muncullah Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Kerajaan ini juga berada di Jawa Tengah dan melanjutkan peran Demak dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Meskipun tidak sebesar Demak, Pajang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan perkembangan kebudayaan Islam di Jawa. Pada masa ini, kesenian wayang dan karya sastra berkembang pesat yang mencerminkan perpaduan antara nilai Islam dan budaya lokal. Namun, kerajaan ini tidak bertahan lama karena munculnya konflik perebutan kekuasaan di antara para bangsawan hingga akhirnya kekuasaannya digantikan oleh Mataram Islam. Selanjutnya, Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri di Kota Gede, Jawa Tengah, dan didirikan oleh Sutawijaya. Mataram dikenal sebagai kerajaan yang kuat dan berpengaruh di Jawa pada abad ke-16 hingga 17. Kerajaan ini berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hampir seluruh Pulau Jawa. Sutawijaya yang dikenal sebagai raja yang tegas dan bijaksana dalam memimpin rakyatnya. Selain itu, kehidupan budaya dan keagamaan juga berkembang pesat dengan adanya penetapan kalender Jawa Islam sebagai bentuk akulturasi antara budaya Islam dan tradisi Jawa. Namun, setelah beberapa generasi, Mataram mengalami perpecahan internal akibat perebutan kekuasaan dan campur tangan Belanda, sehingga semakin melemahnya posisi kerajaan. Selanjutnya, Kerajaan Banten. Kerajaan Banten terletak di Jawa Barat dan didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati. Letaknya Kerajaan Banten ini yang sangat strategis di tepi Selat Sunda, menjadikan Banten cepat berkembang sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan internasional. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini tidak hanya menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, tapi juga pusat pendidikan dan dakwah Islam. Banyak ulama yang datang ke Banten untuk menimba ilmu agama. Peninggalan dari Kerajaan Banten antara lain Keraton Surosoan dan Masjid Agung Banten yang masih menjadi simbol kejayaan Banten hingga kini. Namun kerajaan ini akhirnya melemah akibat konflik internal dan intervensi Belanda. Selanjutnya, Kerajaan Ternate berpindah ke wilayah timur Indonesia. Ada Kerajaan Ternate yang terletak di Pulau Ternate, Maluku Utara. Kerajaan ini didirikan oleh Rano Masyur Malamo dan menjadi salah satu kerajaan Islam tertua di kawasan timur. Ternate sangat makmur karena kekayaannya akan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala. Kemudian kerajaan ini menjalin hubungan dagang dengan pedagang dari Arab, Cina, dan Eropa. Namun, persaingan antara bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda menyebabkan konflik di wilayah ini. Untuk peninggalan kerajaan Ternate yang masih dapat kita lihat antara lain Benteng Kalamata dan Masjid Sultan Ternate. Meskipun mengalami campur tangan dari bangsa asing, Ternate tetap menjadi simbol penting penyebaran Islam di kawasan timur Nusantara. Yang terakhir adalah Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore berada di Pulau Tidore, Maluku Utara. Kerajaan ini didirikan oleh Suhajati dan menjadi saingan sekaligus sekutu Ternate pada masa tertentu. Tidore juga memiliki kekayaan alam berupa rempah-rempah yang membuatnya menjadi pusat perdagangan penting. Selain itu, kerajaan ini dikenal memiliki pemerintahan yang kuat dan rakyat yang religius. Peninggalan sejarah dari Kerajaan Tidore yaitu Benteng Tore dan Istana Kesultanan Tidore atau yang dikenal sebagai Nuku Center. Namun, seperti halnya Ternate, Tidore juga melemah akibat campur tangan Portugis dan Belanda yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah. Dari berbagai kerajaan Islam di Indonesia, kita dapat melihat betapa besarnya peran Islam dalam membentuk peradaban bangsa kita. Penyebaran Islam tidak hanya membawa ajaran agama, tapi juga mempengaruhi sistem pemerintahan, ekonomi, hukum,
hingga kebudayaan masyarakat Nusantara. Warisan dari kerajaan-kerajaan ini masih dapat kita rasakan hingga sekarang, baik dalam bentuk peninggalan fisik seperti masjid dan keraton, maupun dalam nilai-nilai budaya dan spiritual yang masih hidup di tengah masyarakat. Demikian penjelasan dari saya tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang sejarah Islam dan perjalanan bangsa Indonesia. Sampai jumpa!